Oke, baik. Setelah mengenal mikrokontroler secara umum, maka pada presentasi berikutnya kita coba untuk lebih detail. Akan saya bagi menjadi dua. Ini adalah bagian yang pertama, mengenal mikrokontroler PIC16F87 yang merupakan produk dari microchip. Nah, di sini bisa kita perhatikan keluarga produk mikrokontroler PIC yang ini saya garis bawahi, itu produksi dari microchip. Dan perlu diketahui, ini microchip itu sudah mengakuisisi perusahaan mikrokontroler Atmel yang itu terkenal dengan ATmega-nya ya, ATmega seri ATmega dan seterusnya yang biasa dipakai Arduino, itu sekarang sudah pabriknya sudah diakuisisi oleh microchip. Nah, itu ya. Jadi ada dua ini microchip, yang PIC di sini dan yang seri AT. Nah, di sini kita tunjukkan ada keluarga 8 bit, 16 bit, 32 bit dan yang khusus untuk DSP. Ya, DSP itu serinya 30 sama 33F ini yang populer ini. Dan yang PC32 itu namanya mikrokontroler 32 bit. Nah, yang kita bahas itu adalah yang ini. PIC16 itu masuknya 8 bit sama seperti AT89 ya. AT89 itu 8 bit juga. Kalau kita ingin menggunakan yang 16 bit maka serinya adalah 24. Kalau yang 10, 12, 14, 16, 17, 18 ini 8 bit. Ya, jadi yang kita bahas ini sebenarnya apapun yang Anda pakai, cara menggunakannya ya sama aja. Mungkin kecepatannya lebih tinggi dan seterusnya, itu karena faktor dari 8 bit, 16, 32 dan seterusnya. Nah, huruf F pada nama tadi, sekian-sekian PIC sekian F, itu menunjukkan bahwa PIC menggunakan flash memory. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan di presentasi awal dan dapat dihapus secara elektrik, jadi mudah. Tapi kalau Anda menggunakan yang C, itu agak susah karena menggunakan sinyal ultraviolet. Saya kira untuk yang C itu kan sudah obsolete mungkin ya, sudah nggak diproduksi lagi. Contohnya PIC 16C84. Tapi ada juga yang PIC 16F84. Nah, ini yang banyak dijual itu karena yang pakai flash. PIC 16F84 lebih kecil daripada PIC 16F877 maupun 887. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Ada juga yang tadi yang kita gunakan dengan PIC 16F877 atau 887, ini masih 8 bit semua ini. Oke ya, itu mengenai huruf F dan C nya. Kemudian ini perkembangan dari microchipnya ini saya ambil dari development platformnya 8 bit ini, yang ini kemudian ada 16 bit, kemudian yang 32 bit. Nah, kita lihat bahwa performanya makin meningkat, fungsionalitasnya, performanya itu yang di bagian sini untuk kerjanya bagus, fungsionalitasnya juga baik. Tentu saja yang PC32 karena ini juga lebih mahal. Kalau Anda membutuhkan pengolahan signal processing, itu Anda disarankan menggunakan seri yang DSP 30 maupun 33 dan itu sudah masuk ke 16 bit ya, platform 16 bit. Kemudian MPLAB IDE itu adalah software ya, software platform yang resmi dari microchip, bisa digunakan secara free ataupun gratis. Tapi dia kalau tidak salah itu masih menggunakan bahasa assembly, bahasa mesin. Kalau mau pakai bahasa C harus kita gabung dengan compiler seperti GCC for PIC dan seterusnya itu ya, semacam itu. Yang kita gunakan pada kuliah ini itu adalah micro C ya, dari micro E. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, keluarga produk mikrokontroler, kenapa ini kita menggunakan PIC di sini? Karena sangat populer. Kenapa? Murah, rangkaiannya minimal, komponen tambahannya hanya sumber tegangan 5 volt, osilator kristal 20
MHz beserta dengan kapasitor 22 picofarad. Kemudian ini juga kelebihan saya kira juga relatif, tapi ini bisa kita program ulang sampai 10.000 kali. Jadi tidak masalah Anda mau membuat percobaannya itu cuma diprogram berapa kali nggak masalah. Cuman kelemahannya dia itu tidak punya osilator internal. Ya, kalau nggak salah itu yang PIC16F84 itu punya, tapi kan nggak punya. Jadi kita harus menyiapkan kristal gitu ya. Jadi harus punya kristal, dan ini adalah eksternal. Itu ya. Nah, ini saya kopas dari datasheet, bisa diperhatikan di situ. Ya. Jadi dia tipenya RISC CPU ya. Kemudian hanya ada 35 instruksi. Jadi kalau kombinasi ini itu dalam bahasa mesin SMM itu rumit gitu ya, rumit, akan menjadi rumit karena cuma 35, dan semuanya adalah single cycle, satu clock ini. Operating speednya 20 MHz, clock inputnya 200 nanosecond, instruction cycle, satu instruction cycle 200 nanosecond, sangat cepat sekali. Terus flashnya 8 kilo, datanya 368 kali 8 byte, EEPROM-nya 2568, jadi ini sangat mencukupi ya. Kompatibel ini yang seri ini. Kemudian interoperabilitas ada 4, power on reset, kemudian PWRT OST, ada watchdog. Sudah kita bahas mengenai watchdog di presentasi sebelumnya. Kemudian ini fitur-fitur peripheral ya, ada timer ya, dia punya 3 timer di sini, 8 bit dengan prescaler, kemudian 16 bit dan 8 bit lagi ada counter. Ini sudah saya jelaskan mengenai apa itu timer. Tapi dia punya 3012. Nah, 2 itu biasanya dipakai untuk BWM. Ini sudah nanti Anda bisa melanjutkan ke slide yang BWM ini dipakai untuk BWM. Kemudian ada 2 capture compare BWM modul ini ya. BWM maksimum resolusinya 10 bit. Ini CCP, ini CCP. Ya, capture compare BWM. Kemudian yang lainnya 10 bit ya. Adisinya 10 bit. Dia punya SPI, punya I2C, punya UART ya. Kemudian juga punya brownout detection, ini nanti kita jelaskan di belakang. Ini adalah diagram B-nya, jadi bisa kita lihat ini ya. Ada RA, ini yang di sini RA. Kemudian ada RB, ini ada RC, ada RD gitu ya, ada RE kalau nggak salah. RD-nya campur di sini, RD-nya ada 4 sampai 5 port kalau nggak salah. Oh ya, ini RE-nya ada di sini. RE-nya ini. Ya. Bukan diagramnya. Oke. Ini arsitektur internalnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Arsitektur internalnya saya skip aja ya. Nah, nanti ini bisa dibaca di datasheet. Nah, diagram blok internal akan saya jelaskan bahwa PIC16F877 ini punya beberapa peripheral di dalam, khususnya ada memori dan sebagainya. Kemudian ada register W dan seterusnya ya. Ini memori PIC itu ada 3 macam, program, data, sama EEPROM. Program memori itu adalah memori yang berisi program, hasil kompilasi program yang kemudian diupload. Ya, kemudian yang data memori itu adalah seperti memori RAM, isinya SFR maupun GPR, General Purpose Register. Nah, kedua memori ini, program sama data ini memiliki bus yang terpisah. Bus data yang terpisah, sehingga akses masing-masing bus menjadi mudah. Kemudian ada data EEPROM di internalnya, ya ada EEPROM-nya di dalam PIC 877. Nah, ini ya, jadi ini address sama data berbeda ya. Bisa dilihat di sini konstruksi
kira-kira seperti ini. Di memori program, memori data adalah memori yang diperlukan untuk membuat program, dan data EEPROM digunakan untuk menyimpan data setelah microcontroller dimatikan masih tersimpan, ya, karena dia pakai EEPROM. Nah, memori data digunakan untuk apa toh? Dia untuk menyimpan variabel. Jadi kalau program Anda itu ada variabel misalnya integer, float, dan sebagainya, itu disimpan di RAM. Ya, itu namanya register file atau GPR atau SFR. Jangkauan alamatnya dari 0 sampai 511 dipartisi menjadi 4 banks. Tiap bank bisa dibuat menjadi 128 bit. Pengguna hanya dapat mengakses sebuah byte, ya, maksudnya ini byte RAM di dalam salah satu 4 bank memori, dan hanya satu bank saja pada saat bersamaan. Defaultnya adalah bank yang ke 0. Ini teknis banget. Untuk mengakses satu register di bank lainnya harus dilakukan melalui program. Terdapat register khusus yang bisa diakses dari sembarang bank, contohnya register status. Nah, ini ya, register-register. Ini ada WREG, working, ada program counter, file selection, IDF, PCL, PCL. Kemudian ini, ya, terutama yang port sama trace, ini jadi satu. Di trace itu digunakan untuk port ini mau input atau output, kemudian port digunakan untuk mengirimkan atau membaca data. Jadi port sama trace itu satu pasang nih. Kemudian di sini ada working register, nanti kita jelaskan working register, program counter, file selection register, indirect, dan seterusnya. Coba kita. Ini ya, jadi working register 8 bit. Anda nggak usah khawatir nih kalau pakai compiler, ini semuanya udah diatur oleh compiler. Jadi sebenarnya mengenai masalah register hanya Anda perlu tahu aja, penanganannya sudah langsung compiler gitu. Program counter juga saya kira perlu hanya Anda ketahui, ini untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dikerjakan atau yang the next instruction juga bisa. Ya, 13 bit ini sesuai dengan ini. Jadi dia keep tracks of the program execution by holding the address of the current instruction. Seperti itu. Kemudian register FSR, ini juga INDF, ini semuanya sangat teknis sekali, ya, karena saya tidak membahas dalam bahasa mesin, sehingga hanya cukup diketahui aja ini dua register atau register yang sebelumnya tadi, FSR dan INDF. Kemudian juga PCL dan PCLab. PCL itu program counter yang low byte. Kalau tadi kan ada program counter, tapi yang low byte disimpan di sini. Kemudian ada PC counter latch, address-nya ini A sama 8A. Untuk menentukan apakah 5 bit yang atas dari PC, ya, itu digunakan atau tidak. Sedangkan 3 bit dari PCLab tetap 0, ya, tidak ada kegunaannya. Oke, ini keterangannya di sini. Register status, ya, ini register yang menyimpan status prosesor, ini macam-macam bisa dilihat di sini. Ya, power down, timeout, 0 bit, digi carry, dan seterusnya, ya. Ini juga kalau kita memprogram pakai bahasa mesin, maka apa yang kita bahas ini jadi penting semua. Jadi kalau kita pakai bahasa C itu hanya cukup tahu secara wawasan, itu nanti compiler yang akan melakukan untuk kita. Nah, ini fitur peripheral, ya, CCP tadi, ya, sudah saya jelaskan. Kemudian ada juga PSP, Parallel Slave Port. Ya, saya kira itu ya mengenai masalah fitur peripheral. Nanti kita bisa lanjutkan pada presentasi berikutnya. Oke, terima kasih.